Eh, Langsung saya terbangun, terus saya melihat ada kakek-kakek itu berjubah, pokoknya setelannya itu ulama, mungkin itu jenis Islam ya. Melihat ke ruang tamu itu ada ada orang, mungkin 3 kali lebih tinggi daripada manusia normal, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Ferry Disena. Teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Semoga saat ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang fenomena anak indigo. Kenapa saya mengangkat tentang anak indigo? Karena menurut saya, ataupun mungkin di antara kalian juga ada yang menganggapnya bahwa informasi ataupun fenomena tentang anak indigo ini cukup menarik, karena ada yang pro dan ada yang kontra juga pastinya. Dan mungkin ada yang menganggapnya juga bahwa anak indigo itu suatu hal yang berkah. Ada juga yang memang satu fenomena yang memang harus segera dinetralisir, mungkin ya, diobati seperti itu. Karena apa? Karena menurut pengalaman saya itu bisa menjadi meresahkan terhadap, bagi saya juga sebagai orang tuanya, itu ada rasa kekhawatiran. Bahkan istri saya itu bukan saja khawatir, tapi menjadi rasa ketakutan, karena di rumah kan dia sering bersama anak saya nih, dan itu sering kejadian anak saya itu melihat hal-hal yang di luar di luar nalar seperti itu, teman-teman ya. Jadi itu jadi ketakutan terhadap istri saya. Saya juga bukan pakarnya, bukan ahli di bidangnya, teman-teman ya. Ini sekedar berbagi pengalaman, dan alhamdulillah sekarang ini sudah kami atasi ya. Anak saya juga udah lama tidak melihat hal-hal aneh seperti itu. Dulu salah satunya ketika kita ke rumah orang tua, tadinya kan saya beberapa kali juga cerita kepada orang tua, kepada adik saya juga, hal-hal yang menimpa anak saya. Ketika kita berkumpul, misalkan di ruang keluarga nih, kita melihat TV sambil nonton TV, terus ada anak saya juga, ada adik saya, ada orang tua, dan pokoknya semua berkumpul gitu ya. Tiba-tiba anak saya tuh melihat ke kamar, padahal di kamarnya itu kosong. Dia melihat, bapak-bapak itu siapa, katanya. Apa, Nadine? Kebetulan yang ini kan yang bisa melihatnya anak saya itu Nadine ya, teman-teman. Kenapa itu ada orang, katanya, jalan-jalan terus, tapi dia jalannya itu melayang gitu ya, sambil terbang, katanya gitu. Nah, itu membuat merinding adik-adik saya, teman-teman. Waktu itu berkumpul, adik saya kan ada 3 nih, ada 3. Alhamdulillah, tapi sekarang udah lama gak pernah melihat lagi, dan itu sudah saya atasi. Nanti mungkin di akhir-akhir video ini saya akan sharing cara mengatasinya seperti apa, dan saya juga akan menayangkan beberapa contoh kejadian tentang anak indigo yang direkam mungkin sama orang tuanya ya, teman-teman. Langsung saja kita saksikan video-video tersebut. Teman-teman, mohon maaf ya, sambil santai aja biar tidak tegang. Nah, ini saya akan langsung putar saja videonya. Video pertama saya lihatnya di handphone. Dek, adek lagi lihat apa? Uma, ada setan. Mana? Itu di ambulan. Ambulan warna apa? Warna putih. Mana? Oh, serius? Iya. Setan apa, Dek? Tata kayak. Hah? Kayak gimana? Kayak gitu. Itu Pakai bajunya apa? pakai bajunya putih. Putih? Yang tahu. Cowok, ih, Itu putih. seri. Kayak gitu jalannya? Kan gini. Serius, Dek? Ibu kok jadi merinding? Apa? Kayak gini. Loncat. Loncat gitu. Oh, pocong. Kan pasti Iya, kayak pocong, sebagai tapi- seorang ibu Tapi merasa bukan. merinding, merasa ketakutan Tapi kali kalau anaknya serem. sih, Mukanya serem nggak? karena mungkin belum tahu apa-apa ya, jadi menganggapnya itu hal yang biasa. Waktu itu juga pernah, teman-teman ya, kejadian. Waktu itu saya suka rutin pengajian, ikut pengajian. Kalau
tiap akhir bulan malam Sabtu. Jadi kalau misalkan saya pulang kerja, saya pergi dulu ke rumah, pulang dulu ke rumah, terus berangkat gitu ya ke rumah, sholat, terus makan, terus langsung berangkat ke pengajian di Masjid Agung di Kuningan. Baru nyampe pas baru 5 menit kalau nggak salah ya, istri saya nge-WA, masih lama nggak katanya. Kata saya tuh apa ya, ya ini juga kan baru datang, kata saya, emang kenapa? Terus dia balas lagi, nggak apa-apa katanya di WA. Terus baru 1 menit dia langsung nge-WA lagi, cepat pulang katanya, ini Nadine kok lihat di bawah meja katanya, itu malam-malamnya sekitar jam 9 lebihan, melihat ada orang katanya di ruang tamu di bawah meja. Ada orang katanya rambutnya panjang ya sampai menutup mukanya teman-teman ya. Nah itu langsung saya respon di WA ke istri saya, ya udah tunggu kata saya itu. Saya langsung pulang teman-teman. Ya itu kejadiannya mungkin hampir mirip kayak gini ya teman-teman. Jadi si anaknya melihat, ibunya langsung merinding ketakutan. Oke, kita lanjut video yang berikutnya. Hati-hati ya. Tuh, Iya, ntar jatuh. bapak. Mana bapak-bapak? Lihat bapak-bapak nih katanya. Yang mana? Ini nggak tahu rumah kosong atau Kan nggak, kan emang kosong rumahnya. berpenghuni. Oh iya, bener rumah kosong. Nah, jadi kalian juga untuk rumah ya, kalau bisa jangan sampai dikosongkan. Kalau misalkan ditinggalkan lama gitu, mendingan lebih baik dimanfaatkan, dikontrakan ataupun minta bantuan ke saudara gitu ya. Yang penting diisi gitu. Karena kalau misalkan rumah kosong itu kalau terlalu lama ya nggak baik juga. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Mama lagi. Nah ini lagi makan bareng nih di rumah makan. Tuh, lihat ada sesuatu di atas katanya. Nah ini sama kejadiannya dengan anak saya juga, yang tadi di awal-awal video saya sampaikan bahwa ketika ngumpul dengan keluarga, dia itu melihat ada orang di kamar teman-teman ya. Padahal dia kekeh, anak saya tuh itu ada orang katanya. Padahal kita nggak lihat ada sesuatu hal yang berwujud gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi video berikutnya. Bukannya tidur main sama siapa? Nah, ini jam 2 pagi ya, teman-teman. Sekitar hampir jam setengah 3. Suruh pergi. Suruh pergi. Ini juga sama orangnya. Dia lagi main-main dengan temannya dari dunia luar kayaknya. Kenapa? Nenek, gara-gara apa sih videoin dan nangis? Masa? Mana temennya? Mana? Itu. Enggak, temennya yang lu apa? Ai. Hah? Enggak, temennya deh. Ai. Apa ya? Namanya siapa? Neng Ai katanya. Neng Ai namanya. Oh cewek.
namanya cewek, Neng Ahi. Kok dia bisa di Bali? Terus Neng Ahi suka ngajak apa? Suka tiduran. Suka tiduran di mana? Suka nginep. Terus Nah, begitulah teman-teman ya, ketika anak kita mungkin ya, teman-teman juga mungkin ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Dan kejadian ini juga pernah anak saya alami ketika itu tahun berapa ya, 2 tahun kemarin pas kejadian COVID tuh. Kebetulan kami sekeluarga kena COVID, bahkan orang tua istri juga mertua. Jadi waktu itu isolasi di rumah saya bersama anak saya, kemudian istri saya di rumah orang tuanya. Pernah malam-malam ya, jam berapa ya? Oh, hampir sama nih, jam 2-an. Jam 2-an, saya tuh terbangun teman-temannya. Kok ini kayak ada suara yang ngobrol gitu. Waktu itu saya beda kamar dengan anak saya. Saya disuruh pokoknya pisah kamar dengan anak saya. Karena waktu itu kan masing-masing sambil isoman. Jadi kata dokter katanya harus terpisah kamarnya. Pas malam-malam terbangun, dini hari, kayak ada orang yang ngobrol. Saya cek ke kamar anak saya intip. Anak saya tuh lagi main teman-teman, hampir mirip kayak gini. Bukan hampir lagi, mirip kayak gini. Dia tuh lagi, ya pokoknya, giliran kamu, seperti itu teman-teman ya. Giliran kamu katanya, pokoknya lagi main aja. Nah waktu itu, saya nggak langsung masuk, nggak langsung jangan main atau gimana gitu ya. Ya udah saya biarin aja lah. Yang penting jangan sampai mengganggu. Saya anggap aja itu teman saya ada yang nemenin gitu ya, biar dia nggak terlalu sedih. Karena pas kejadian memang isoman itu, anak saya benar-benar keingetan sama mamahnya gitu, sama istri saya. Nah ini saya juga akan dari pendapat dari ahlinya di bidang agama, Ustadz Abdul Somad. Saya akan langsung putar aja mengenai tentang anak indigo seperti apa. Saya punya tetangga, dia punya anak memiliki indera keenam. Dari kecil hingga sekarang dia sering melihat makhluk halus. Anak yang bisa menengok genderuwo, jembalang tanah, suster ngesot, hantu belau, itu bukan punya indera keenam. Anak itu dimasuki setan. Anak itu masuk jin ke matanya. Jin itu terbagi dua. Ada yang jin nenek moyang dulu punya MOU dengan datuk kita. Mati datuk kita, datang dia ke ayah kita. Mati ayah kita, datang dia ke kita. Kita sering pengajian, dia tak bisa masuk dia ke anak kita. Anak kita bisa nengok hantu. Datang pula bertanya, tak mau tanya ke ustaz, dia bertanya pula ke hantu. Pak, anak saya ini bisa nengok hantu. Oh, anak kau tu hebat tu, dia punya indera keenam. Nah, itulah maka jangan bertanya ke hantu. Masalah hantu ditanyakan ke hantu. Itu anak tu mesti diruqyah, bawakan ke Ustaz Saifullah di Masjid Al-Falah, Rumah Sehat. Ustaz, ruqyah ni Ustaz Herman Santoso sedang ada bersama kita dari Rokan Hulu. Beliau pakar ruqyah. Bacakan ruqyah, hilang insyaAllah. Ada anak jamaah kita, anak pertama asal masuk ke rumah nampaknya hantu bergantung-gantungan, hantu. Ruqyah, di ruqyah anak pertama turun hantu itu ke anak kedua. Di ruqyah anak kedua baru hilang. Tu hantu setan. Datang jamaah, saya ni Pak Ustaz bisa nengok genderuwo, bisa nengok sundel bolong. Apa kehebatan saya? Bapak bukan hebat, masuk hantu. Cepat ruqyah hantu. Nah seperti itu teman-teman pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Jadi dulu saya juga sempat menganggapnya bahwa anak indigo itu satu hal yang memang indera keenam, terus mungkin itu anugerah ya bisa juga anugerah sih, bisa juga ya. Cuman karena itu pengaruhnya menjadi sesuatu hal yang negatif ke istri saya juga, jadi takut gitu ya. Jadi saya sempat sempat menceritakan kepada orang tua saya, dan orang tua saya juga menganjurkan ini harus segera diruqyah katanya. Kalau saya sih udah gak usah, kata saya itu bukan
bukan ke kamunya, kata bapak saya itu. Bukan, ya kalau misalkan si A gitu ya, orang tua nyebut ke saya itu si A. Kalau si A mah nggak masalah katanya. Cuman ini kasihan ke anaknya. Kalau lama-lama nggak segera ditangani, ya takutnya jadi hal yang negatif gitu ya pengaruhnya. Pada saat itu saya juga sama adik saya itu, kebetulan adik saya keluar pesantren, dia juga sempat sempat mempelajari tentang ruqyah seperti itu teman-teman. Dia tuh menganjurkan coba diterapi dengan daun bidara. Nah, waktu itu saya langsung browsing cari di online shop ada yang jual daun bidara. Nah, langsung saya beli bibitnya teman-teman ya, langsung beli bibitnya. Bibitnya itu tingginya sekitar berapa ya, udah tumbuh, udah ada daunnya, mungkin 30 cm-an. Saya tanam di rumah, terus saya 7 helai daunnya saya gerus, tumbuk gitu ya. Pokoknya diproses, ditumbuk, terus pokoknya diproses untuk ngeruqyah anak saya gitu ya. Terus saya juga minum, pokoknya semuanya, semua keluarga juga yang ada di rumah diminumkan. Nah, terus dirutin teman-teman ya, ke anak saya dirutinkan, diterapi daun bidara. Nah, pada akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ini tidak pernah mengalami kejadian seperti itu lagi. Saya juga bukan pakar di bidangnya teman-teman, mungkin betul apa kata Ustadz Abdul Somad, bahwa bisa aja itu jadi leluhurnya ataupun nenek moyang kita pernah MOU dengan jin. Jadi si jin itu mau tidak mau harus diturun-temurunkan ke anak incunya. Nah, saya juga menurut informasi yang beredar dan itu diiyakan oleh kakek saya bahwa memang leluhur saya itu pernah ataupun memang memelihara jin. Dan saya juga, ini pengalaman saya waktu SMA, waktu itu kan zaman suka main gitar, terus ada kaset-kaset tip. Saya tidur, ranjang itu untuk di satu sisinya itu kan bisa untuk tidur berdua. Nah, di satu sisinya itu berantakan oleh gitar, terus ada tip-tip juga. Waktu itu saya tidur sendiri. Saya tidur di sampingnya teman-teman ya, karena di sisinya itu udah berantakan, ada gitar, ada kaset tip. Malam-malam ataupun dini hari saya lupa lagi. Tiba-tiba ada yang membangunkan, terus saya otomatis terbangunkan. Jadi dia panggil saya itu cep kalau nggak salah ya, cep. Itu bahasa Sundanya itu mungkin D ya, D. Langsung saya terbangun, terus saya melihat ada kakek-kakek itu berjubah, pokoknya setelannya itu ulama, mungkin itu jenis Islam ya, setelahnya ulama. Pas saya melihat, kalau saya udah beberapa kali kejadian, kalau misalkan pas tidur itu terbangun melihat hal-hal seperti itu, alhamdulillah sih nggak pernah ada rasa takut teman-teman ya. Jadi antara antara sadar gak sadar, tapi kalau gak sadar itu memang real gitu, itu memang real teman-teman. Ini kejadian yang memang nyata. Waktu itu saya langsung terbangun, terus wah ada apa, kata saya tuh. Waktu itu saya berkomunikasi dengan bahasa Sunda. Ngiring bobo katanya, mau ikut tidur katanya. Oh ya udah, kata saya tuh. Terus saya melihat, wah ada gitar, ada segala macam. Saya beresin dulu nih, otomatis saya bereskan dulu. Saya bereskan, udah beres. Mangga silahkan kalau bahasa Indonesianya, mangga tidur, kata saya tuh. Terus akhirnya ya udah, dia tidur, ya saya juga tidur. Pas mungkin beberapa jam, pas subuh kalau nggak salah, saya terbangun lagi. Nah, saya lihat kok nggak ada siapa-siapa, kata saya tuh. Saya langsung ini udah beres loh teman-teman, udah pada beres, gitar udah saya beresin, terus kaset tip juga udah saya masukkan ke tempatnya. Saya langsung terbangun. Pada saat itu ayah saya lagi sholat subuh. Udah saya nunggu dulu ayah saya sholat subuh. Pas udah selesai, Pak, ada yang ikut tidur nggak? Enggak, katanya. Nah, itu kejadian. Mungkin nggak 1-2 kali ya saya juga alami kejadian seperti itu. Nah, ini juga ada satu kejadian lagi nih. Ini kejadiannya itu saya benar-benar mengalaminya bareng dengan anak saya.
Itu kenapa saya mengiyakan bahwa anak saya itu bisa melihat, karena waktu itu saya juga melihatnya teman-teman. Waktu tahun berapa ya, 4 tahun ke belakang kalau nggak salah, di perumahan saya kan siangnya itu menginformasikan bahwa nanti malam, kebetulan malamnya itu malam tahun baru, akan ada karaokean untuk perumahan, lingkungan perumahan untuk warga-warga sekitar gitu ya. Karena saya memang udah niat nggak ikut karena waktu itu udah ada kegiatan siangnya, jadi saya ngerasa capek lah, udah saya di rumah aja. Pas udah isya saya ketiduran. Nah pas jam berapa ya, 10 atau 11 saya lupa lagi nih. Saya kan tidur di ruang keluarga sambil nonton TV, jadi nonton TV terus ketiduran kayak gitu. Nah perasaan saya waktu itu kok kayak bergetar, kayak ada gempa gitu. Pas gitu saya langsung terbangun, saya melihat ke kamar, kebetulan pintu kamar terbuka. Istri saya juga ternyata sedang bangun teman-teman, sedang duduk itu, sedang merasakan mungkin karena ada getaran, jadi dia terbangun juga. Kata saya tuh, "Mbak, kenapa?" Kata panggilan saya ke istri kan Mbak. Kata istri saya tuh, "Kerasa nggak? Ada gempa loh," katanya. "Ini bergetar," katanya. "Wah, berarti sama nih, ada gempa," kata saya. Tapi waktu itu kan boro-boro ini ya, langsung saya boro-boro ngecek segala macam ke internet ada gempa atau enggak. Saya tuh langsung pas sebelum bangun tuh saya ngedenger dulu, di perumahan itu masih ada suara karaokean kok. Mereka nggak pada panik gitu. Apa memang nggak merasa atau gimana gitu kan ya. Langsung kata saya tuh ke istri saya, "Coba amankan anak kita," kata Nadine. Nah waktu itu Nadine udah ketidur teman-teman ya. Pas dibangunkan langsung saya angkat, terus dia langsung terbangun kayak kaget, karena kan waktu itu saya bangunkannya juga langsung diangkat karena panik gitu kan, takut kenapa-kenapa karena gempa tersebut yang kita rasakan. Pas saya angkut gitu, saya nggak keluarnya itu nggak lewat ruang tamu, saya keluarnya itu lewat pintu belakang teman-teman ya, ke belakang. Pas keluar dari kamar, saya melihat dulu ke ruang tamu. Anak saya juga melihat ke ruang tamu kayaknya. Bukan kayaknya ya. Saya melihat ke ruang tamu itu ada orang mungkin 3 kali lebih tinggi daripada manusia normal, teman-teman ya. Wah, kata saya tuh. Tapi dia tuh langsung keluar. Saya sih merasa wah itu pasti makhluk itulah. Terus langsung aja udah saya angkat lah. Saya amankan, kita pergi keluar teman-teman lewat pintu belakang. Nah di luar tuh kita juga ngedengar kok ini yang karaokean pada biasa aja gitu. Istri saya juga heran. Langsung kata istri tuh, coba cek di internet katanya. Ada gempa nggak? Biasanya kan kalau misalkan ada gempa pasti langsung viral. Ada gempa di mana gitu ya. Pas itu dicek kok nggak ada gitu. Kita nggak nemu kejadian bahwa ada gempa gitu. Terus saya langsung telepon orang tua. Langsung telepon, ini nggak ada katanya, nggak ada, memang nggak ada gempa lah. Pas besoknya udah itu udah beres aja ya, kita langsung next ceritanya. Besoknya pas pagi anak saya juga bilang, "Bapak tadi malam ada siapa kok? Ada orang tinggi besar di ruang tamu." Nah itu anak saya juga melihat orang yang saya lihat juga 3 kali lebih tinggi daripada manusia normal teman-teman. Oke. Sekali lagi saya sekedar berbagi pengalaman dengan kalian, sharing-sharing untuk solusi yang saya ambil untuk mengatasi anak indigo yang dialami anak saya itu. Saya antisipasinya dengan terapi daun bidara teman-teman ya. Mungkin di antara kalian juga ada yang mengalami hal yang sama dengan saya. Terus mudah-mudahan yang saya sampaikan juga, yang saya sharekan kepada teman-teman ini juga bermanfaat. Apapun itu, pro dan kontra itu
pendapat masing-masing teman-teman ya, kembali kepada pendapat masing-masing, dari sudut pandang mana kalian bisa ambil hikmahnya. Yang penting kita ambil hikmahnya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharekan kepada kalian. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.